Shalom, jumpa lagi bersama saya Afgan Alphonse Ganteng. Hari ini kembali kita akan membahas bersama mengenai bangun ruang sisi datar. Kali ini Bapak akan membahas mengenai volume bangun ruang sisi datar. Kita mengingat kembali kompetensi dasar yang kita akan capai pada pokok bahasan mengenai bangun ruang sisi datar. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Sedangkan indikator yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu kita akan melihat dan menentukan volume kubus dan balok melalui pola tertentu dengan menggunakan kubus-kubus satuan. Setelah itu menentukan volume prisma dan limas yang diperoleh dari penurunan rumus volume balok. Oke, kita akan mulai dulu yang pertama untuk melihat volume kubus dan balok. Bangun ruang sisi datar atau bangun ruang sisi lengkung semuanya mempunyai rumus dasar, yaitu luas alas dikali tinggi. Ada 3 bangun yang ada tambahan di depannya yang tidak mempunyai rumus yang agak berbeda. Seperti limas ada sepertiga di depannya. Kerucut juga ada sepertiga di depannya. Sedangkan bola ada 4/3 PR pangkat 3. Kita lihat kembali mengenai kubus. Karena alasnya berbentuk persegi, maka untuk volume kubus jika rusuknya S, maka volume kubus adalah S kali rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Demikian juga untuk balok. Jika balok mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, alasnya berbentuk persegi panjang, maka volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke? Kita lihat contoh. Tentukan volume sebuah balok yang berukuran panjang 2 dm, lebar 9 cm, dan tinggi 12 cm. Apa rumus volume balok? Volume balok adalah luas alas kali tinggi. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan soal dengan baik, maka kita akan langsung menjawab 2 kali 9 dikali 12. Padahal di sini ada perbedaan satuan, ada desimeter dan ada sentimeter. Untuk itu panjangnya kita ubah dulu ke sentimeter, menjadi 2 desimeter menjadi 20 cm. Sedangkan lebarnya tetap 9 cm dan tingginya 12 cm. Karena semua mempunyai satuan yang sama yaitu cm, maka volume balok panjang kali lebar kali tinggi berarti 20 dikali 9 dikali 12 sama dengan 2160. Jadi volume balok itu adalah 2160 cm kubik. Oke? Nomor 2, tentukan volume kubus yang luas permukaannya 294 cm persegi. Bagaimana cara menjawabnya? Ya. Kita ketahui bersama bahwa luas permukaan kubus sudah Bapak jelaskan waktu pertemuan yang lalu. Apa luas permukaan kubus? Luas permukaan kubus adalah 6 kali rusuk atau 6 S pangkat 2. Lalu kita masukkan 294 ini menggantikan luasnya menjadi 294 sama dengan 6 kali rusuk kali rusuk. Setelah itu kita dapatkan rusuknya S pangkat 2 sama dengan 294/6 itu sama dengan 49. Maka rusuknya akar 49 sama dengan 7. Yang ditanyakan apa? Volume kubus. Maka volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Atau gantikan rusuk dengan 7 berarti 7 pangkat 2. Hati-hati dalam menghitung nilai ini. Kadangkala kita keliru, kita langsung mengatakan 7 pangkat 3 itu adalah 21. Padahal 7 pangkat 3 itu adalah 7 dikali 7 dikali 7. Sehingga diperoleh hasil 343. Maka volume kubusnya adalah 343 cm kubik. Mudah bukan? Kita lanjut. Contoh nomor 3.
Pada balok PQRS TUVW, luas bidang PQRS 165, bidang SRVW 135, dan bidang PSWT 99. Hitunglah volume balok tersebut. Pada penjelasan Bapak sebelumnya, dalam video Bapak sebelumnya, pernah Bapak contohkan cara untuk mencari diagonal ruang dari sebuah balok dengan menggunakan luas bidang-bidang yang diketahui ini. Namun kali ini ditentukan berapakah volume baloknya. Kita tetap menggunakan apa yang kita sudah pelajari bersama. Namun kita lihat dulu gambarnya. Ini gambarnya PQRS TUVW. PQRS, luas PQRS 165 berarti luas panjang kali lebar. SRVW adalah luas panjang kali tinggi. Sedangkan PSWT itu adalah luas lebar kali tinggi. Oke. Yang ditanya adalah volume balok. Volume balok apa rumusnya? Luas alas dikali tinggi. Kalau luas alas berarti panjang kali lebar kali tinggi. Luas alas sudah diketahui yaitu 165. Jadi sehingga kita tinggal mencari berapakah tingginya. Untuk itu kita jabarkan dulu. Luas PQRS sama dengan 165. Berarti panjangnya sama dengan 165 dibagi lebar. Karena PQRS adalah panjang kali lebar. Berarti panjangnya 165 dibagi lebar. Ini persamaan satu. Demikian juga SRVW ini adalah panjang kali tinggi, maka panjangnya sama dengan 135 dibagi tinggi. Ini persamaan 2. Kita gabung antara persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita akan memperoleh hasil, kita kalikan silang, maka kita akan dapatkan L sama dengan 160T per 135. Kita sederhanakan, kita bagi 15 dapat 11. Kita bagi 15 dapat 9. Jadi 11T per 9 untuk lebarnya. Berikut kita masuk ke persamaan 3. Yaitu luas PSWT. Itu lebar kali tinggi sama dengan 99. Lebar ini sudah diketahui tadi 11T per 9. Saya substitusi masuk. Kita masukkan ke sini menggantikan L menjadi 11T per 9 dikali T sama dengan 99. 11T dikali T sama dengan 11T kuadrat, 9 dikali 99. Atau T kuadrat sama dengan 99 dikali 9 dibagi 11 sama dengan 81. Maka tingginya adalah akar 81 itu sama dengan 9. Sudah dapat tingginya, maka volume balok adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi itu 165, maka luasnya 165 dikali dengan 9, maka volumenya adalah 1485 cm kubik. Oke. Gampang-gampang susah, asal kalian bisa mensubstitusi masuk dengan baik dan menggantikan bilangan-bilangannya itu dengan benar. Kalau kalian keliru berarti akan keliru dari awal sampai akhir. Ini cara pertama. Ada cara tercepat untuk menyelesaikan soal demikian. Ada cara tercepat untuk menyelesaikan soal demikian. Ini Bapak kasih contoh saja. Cara kedua yang kita gunakan yaitu jadi volume balok kita tinggal akarkan. Akarkan 100, luas yang pertama 165, luas yang kedua 135 dan luas yang ketiga 99. Kita kalikan saja ketiga luas ini sehingga akan diperoleh hasil 2.205.225. Setelah itu kita akarkan. Setelah kita akarkan, maka kita akan dapatkan hasil 1485. Maka volume baloknya adalah 1485. Oke, ini cara kedua. Ya. Anda tinggal memilih, kalian tinggal memilih mana soal yang gampang, jawaban yang gampang, apakah cara pertama ataukah cara kedua, Anda yang menentukan yang mana kalian mengerti, itulah yang kalian gunakan. Oke. Berikut nomor 4.
Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 4:3:2. Hitunglah volume balok tersebut jika luas alasnya 108 cm pangkat 2. Pada umumnya siswa kadangkala keliru atau biasa mengatakan sulit untuk menjawab soal-soal perbandingan. Padahal jika kalian mendapati soal-soal perbandingan ini, kita tinggal memisalkan aja. Kita tinggal memisalkan, misalnya panjang itu adalah 4A, lebar itu adalah 3A, tinggi itu adalah 2A. Kenapa kita pakai pemisalan? Karena ini dalam bentuk perbandingan. Ya, bisa juga variabelnya kalian ubah, jangan A, mungkin X. Jadi panjang 4X, lebar 3X, tinggi 2X atau huruf lain. Oke? Nah, makanya Bapak pakai huruf A. Jadi panjangnya kita misalkan 4A, lebarnya 3A, tingginya 2A. Lalu luas alasnya itu 108 cm persegi. Volume luas alas ya, bukan luas balok. Jangan keliru dalam hal ini, dan jangan menggunakan rumus luas balok. Yang hanya diketahui adalah luas alas. Maka luas alas itu adalah panjang kali lebar. Maka kita jawab luas alas sama dengan panjang kali lebar. Kita misalkan tadi P-nya 4, lalu lebarnya 3A, maka 108 sama dengan 4A dikali 3A. 4A kali 3A itu adalah 12A pangkat 2. Maka A pangkat 2 sama dengan 108 dibagi 12 sama dengan 9. Maka A-nya akar 9 adalah 3. Setelah kita mendapatkan A-nya, kita ganti tadi dengan pemisalan tadi. Misalnya panjang adalah 4A, maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Demikian juga lebar, lebar sama dengan 3A, 3 dikali 3 sama dengan 9 cm. Tinggi sama dengan 2A, maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Sudah dapat panjangnya, sudah dapat lebarnya, dan sudah dapat tingginya, maka diperoleh volume baloknya. Panjang kali lebar kali tinggi, 12 dikali 9 dikali 6 sama dengan 648. Oke. Mudah kan? Ya. Kita lihat soal yang terakhir. Panjang diagonal bidang sebuah kubus adalah akar 162 cm. Tentukan volume kubus tersebut. Volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Sedangkan diagonal bidang atau diagonal sisinya akar 162. Masih ingatkah kalian mengenai diagonal sisi dari sebuah kubus? Apa rumusnya? Ya, A akar 2 berarti diagonal sisi sama dengan A akar 2 atau diagonal bidang. Sama saja. Akar 162 kita gantikan dengan panjang diagonal sisinya sama dengan A akar 2. Akar 162 ini kita ubah dalam bentuk bilangan kuadrat menjadi 81 kali 2. Sama dengan A akar 2. Karena 81 kali 2 kan 162. Akar 81 itu adalah 9 akar 2. Sama dengan A akar 2. Setelah itu ke ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan akar 2. Maka akar 2-nya bisa hilang, mati. Sehingga A-nya sama dengan 9. Sudah dapat rusuknya. Setelah dapat rusuknya yang ditanya adalah apa? Volume kubus. Maka volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk sama dengan 9 kali 9 kali 9, 729. Maka volume kubus tersebut adalah 729 cm kubik. Oke? Mudah dipahami. Yang jelas kalian harus mengerti rumusnya. Kalian juga harus tahu apa yang ditanyakan. Sehingga untuk menjawab soal-soal dari volume kubus dan balok, Anda bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke. Kita lanjut dengan volume prisma. Ya. Jadi volume prisma dan limas. Namun sebelum itu kita lihat dulu volume prisma. Ya.
Untuk setiap prisma berlaku rumus berikut, yaitu luas alas dikali tinggi. Maksudnya apa? Jika kalian hendak menentukan volume prisma, itu tergantung kepada alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka kita gunakan luas alas segitiga. Jika alasnya berbentuk trapesium, maka kita gunakan luas alas itu luas trapesium. Jika alasnya berbentuk belah ketupat, maka luas alasnya itu kita mencari dengan luas belah ketupat. Kalau alasnya berbentuk layang-layang, maka kita gunakan luas layang-layang. Begitu seterusnya. Itu maksudnya. Jadi volume prisma sama dengan luas alas dikali dengan tinggi prisma. Kita lihat contoh. Pada prisma ABCD EFGH, panjang AB sama dengan 16, BC 9, AD 4, AE 6. Hitunglah volume prisma tersebut. Ya, kita jawab. Bapak tampilkan dulu gambarnya. Ini. Nah, ini bangun ruangnya, ini bangun datarnya. Ternyata bangun datarnya berbentuk apa? Ya, berbentuk trapesium siku-siku. Siku-siku di A dan siku-siku di B. Berarti kalau ditanya adalah volume prisma, apa rumus volume prisma? Luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk trapesium, maka kita gunakan luas trapesium dikali tinggi prisma. Masih ingatkah kalian luas trapesium? Luas trapesium itu adalah 1/2 kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium dikali tinggi prisma. Hati-hati dalam menggunakan kata tinggi. Karena di sini ada tinggi trapesium dan ada tinggi prisma. Jadi perhatikan baik-baik dengan digambar yang mana tinggi prisma, yang mana tinggi trapesium. Makanya untuk lebih jelasnya Bapak buat dalam bentuk huruf. Jadi yang mana itu jumlah sisi, yang mana itu sisi sejajar, yang mana itu tinggi trapesium, yang mana itu tinggi prisma. Ya, perhatikan. Jadi 1/2 kali AD dan BC ini kedua sisi sejajarnya, ya. Kedua sisi sejajarnya yaitu AD dan BC. Sedangkan AB itu adalah tinggi trapesium. Sedangkan EA itu adalah tinggi prisma. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Jangan mengatakan AB itu tinggi prisma sedangkan EA itu adalah tinggi trapesium. Ya. Ini Bapak sengaja menggunakan huruf ini agar kalian lebih mudah untuk mengerti. Setelah itu kita masukkan nilainya. AD-nya berapa, BC-nya berapa, AB-nya berapa, dan EA-nya berapa. Kita dapatkan 4 tambah 9 kali 16 dikali 6. Sama dengan 624. Sekali lagi yang di dalam kurung itu diselesaikan dulu. Lalu dapat 13 kali 16 kali 6 dibagi 2 dapat 624. Maka volume prismanya adalah 624. Udah bukan? Oke. Lanjut kita lihat nomor 2. Pada gambar di bawah ini menunjukkan kemasan makanan ringan berbentuk prisma segitiga sama sisi dengan panjang sisi 6 cm, lebar kemasannya 15 cm. Tentukan volume kemasan tersebut. Kita jawab dan kita lihat kemasan itu. Kemasan apakah itu? Iya, Toblerone. Ya. Ini adalah gambar Toblerone yang biasa kadangkala di hari Valentine itu kita bagi-bagi coklat bagi orang yang mengasihi kita. Ya. Toblerone ini berbentuk prisma segitiga sama sisi. Sekali lagi, Toblerone ini membentuk prisma segitiga sama sisi. Sisinya 6 berarti 6, 6, 6. Sedangkan tinggi prismanya itu adalah 15 cm. Maka untuk volumenya luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga sama sisi. Berarti luas segitiga. Luas segitiga di pelajaran yang terdahulu. Luas segitiga sama sisi untuk mencari rumusnya yang gampang adalah langsung 1/4 A pangkat 2 akar 3 kali 15. A itu adalah sisi alasnya. Sehingga dimasukkan nilainya 1/4 dikali 6 pangkat 2 akar 3 kali 15. 36 dibagi 4 itu adalah
9 akar 3 dikali 15, 135 akar 3. Jadi volume kemasan tersebut adalah 135 akar 3 cm kubik. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjut. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya 14 cm dan 20 cm. Hitunglah tinggi prisma tersebut jika volumenya 3360 cm kubik. Soal nomor 1 dan nomor 2 kita menentukan volume. Sekarang kita balik. Ada volumenya, kita mau mencari tinggi prismanya. Oke, kita jawab. Apa rumus volume prisma? Luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk belah ketupat, maka kita gunakan luas belah ketupat. Masih ingatkah kalian mengenai luas belah ketupat? Ya, luas belah ketupat setengah kali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dikali tinggi prisma. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ini. Pertama volumenya, gantikan volume dengan 3360. D1 kita ganti 20, D2 kita ganti dengan 14. Ya, nanti. Oke. Setelah itu kita sederhanakan. 20 bagi dengan 2 itu 10. 10 dikali 14 itu 3360 sama dengan 140 T. Maka T-nya sama dengan 3360 dibagi 140 sama dengan 24. Jadi tinggi prisma tersebut adalah 24 cm. Oke, mudah bukan? Yang jelas Anda tinggal mensubstitusi masuk pada rumus yang diketahui ini. Ya. Jangan salah. Oke. Berikut. Nomor 4. Sebuah prisma tegak segitiga segi 4 mempunyai panjang, lebar dan tinggi dengan perbandingan 5:3:2. Jika prisma itu mempunyai luas permukaan 248, tentukan volume prisma tersebut. Jadi kita misalkan lagi panjangnya 5A, lebarnya 3A, tingginya 2A. Apa rumus luas permukaan balok? Atau apa rumus luas permukaan prisma? Masih ingat? Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Masih ingat? Ya. Nah, kita masukkan tadi dengan memisalkan 2 dikali 5A kali 3A. Panjang kali lebar. Alasnya kan berbentuk persegi panjang. Maka panjang kali lebar 5A tambah 3A. Lalu keliling. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Berarti 2 kali 5A tambah 3A. Kali tinggi prismanya adalah 2A. Oke? Ya. Kita kali masuk menjadi 248 sama dengan, ini berapa ini? 10 30A kuadrat. 8 kali 2 sama dengan 16. 16 kali 2 32A kuadrat. Oke? Nih. Karena ini sama, maka tinggal kita jumlahkan. 30 ditambah 32. Maka 248 sama dengan 62A pangkat 2. Maka A pangkat 2, 248 dibagi 62 sama dengan 4. Maka A pangkat 2 akar 4 sama dengan 2. Oke? Sudah dapat nilai A-nya, maka tinggal kita mencari berapakah panjangnya, berapakah lebarnya, dan berapakah tingginya. Kita misalkan tadi 5. 5 kali 2, 10. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. Oke, ini lebarnya 3A dan tingginya 2A. Maka volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. 10 kali 6 kali 4, 240. Jadi volume prisma tersebut adalah 240 cm kubik. Oke? Oke. Kita lihat soal terakhir untuk volume prisma. Tentukan volume prisma segitiga dengan ukuran A. Alas 3 cm, 7 cm, dan 8 cm. Tinggi prismanya 5 akar 3. Kita jawab, volume prisma luas alas kali tinggi. Kita ketahui bersama bahwa alasnya berbentuk segitiga, maka
kita gunakan luas segitiga. Tapi segitiga apa dulu? Kita lihat ukurannya 3, 7, 8. Berarti ini adalah segitiga sembarang. Bagaimana cara mencari rumus luas segitiga sembarang? Masih ingat? Ya. Ini rumusnya. Akar dari S kurang A, S kurang B, S kurang C. Apa itu A? A itu adalah sisi-sisi dari segitiga tersebut. Jadi ada 3 sisinya, sisi A, sisi B, dan sisi C. Apa itu S? S itu adalah setengah dari keliling segitiganya. Setengah dari keliling segitiganya. Maka kalau kita masukkan S-nya, 1/2 kali 3 tambah 7 tambah 8 itu sama dengan 9. Sehingga kita dapatkan luas segitiganya sama dengan 9. 9 kurang 3, 9 kurang 7, 9 kurang 8. Maka luas segitiga sama dengan akar 108. Kita ubah akar 108 ini dalam bentuk bilangan kuadrat menjadi 36 dikali 3. Ya, 108 itu 36 dikali 3. Akar 36 itu adalah 6, sisanya adalah akar 3. Sudah dapat luas segitiganya, maka kita dapatkanlah volume prismanya. Luas alas kali tinggi, jadi 6 akar 3 dikali dengan 5 akar 3. Dikali dengan tinggi prismanya. 6 kali 5 itu 30, akar 3 kali akar 3 itu akar 9 sama dengan 3. Maka 30 dikali 3 sama dengan 90 cm kubik. Oke. Demikian tadi volume prisma. Nah, sekarang kita melihat mengenai volume limas. Seperti yang Bapak sudah katakan dari awal, maka volume limas ini mempunyai rumus sepertiga luas alas kali tinggi. Ini agak istimewa sedikit. Mengapa ada sepertiga di depannya? Perhatikan peragaan berikut ini. Bapak mempunyai sebuah kubus dengan rusuk 2A, 2A, dan 2A. Jadi rusuknya adalah 2A. Oke. Atau Bapak siapkan karton, nih. Siapkan karton, lalu dia berbentuk kubus. Jika Bapak tarik diagonal-diagonal ruangnya, ada berapa diagonal ruang kubus? Ada 4. Kita tarik diagonal ruangnya, maka akan terbentuk apa? Ini. Akan terbentuk 6 buah limas. Yang tingginya setengah dari rusuk kubus. Oke. Nah, kalau saya praktekkan ini. Ini dia 6 buah limasnya. Oke, kalau Bapak tutup akan menjadi satu kubus ini. Lalu yang berdiri sendiri itu limasnya yang ini. Oke, T. Ini jadi A karena setengah dari 2A. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa satu volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Atau satu volume limas sama dengan 1/6 kali volume kubus. Volume kubus rumusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Maka volume limas 1/6 kali 2A kali 2A kali 2A. Oke? 2A kali 2A itu adalah luas alas. 2 dengan 6 itu bisa mati. Ini jadi 3. Jadi 1/3. A ini adalah tinggi apa? Tinggi limas. Ya, maka kita peroleh rumus dari volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke? Ya, jadi jangan lagi Anda bertanya, Pak dari mana? Kenapa bisa dapat 1/3? Sedangkan bangun-bangun lain itu semuanya luas alas kali tinggi. Jadi ini buktinya. Oke? Kita lihat contoh. Alas sebuah limas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 10, 26, 24. Hitunglah tinggi limas tersebut jika volumenya 1080 cm kubik. Apa rumus volume? Rumus volume adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Yang ditanya apa? Tinggi limas. Ini yang ditanya. Masukkan nilainya. Alasnya berbentuk apa? Segitiga siku-siku. Berarti kita gunakan luas segitiga siku-siku. Berarti 1/2 kali alas kali tinggi. Volume limas Bapak ganti menjadi 180. 1/3 kali 1/2 alasnya 24, tingginya 10 kali tinggi limas. Ini yang mau ditanya.
Kita sederhanakan, ini 24 dibagi 2, 12. 12 kali 10 itu 120. Oke. 120 bagi 3, 1080 sama dengan 40 kali tinggi limas. Maka tinggi limasnya adalah 1080 bagi 40 sama dengan 27. Maka tinggi limas tersebut adalah 27 cm. Oke. Ini contoh yang sederhana nomor 1. Lanjut. Sebuah limas segi 4 beraturan memiliki rusuk 12 cm. Tentukan volume limas tersebut. Kita lihat gambarnya. Nih. Ini berarti semua rusuknya ini adalah 12. Jadi KL, LM, MN, KN, TK, TN, TL, TM itu semuanya 12. Bagaimana cara mencari volume limasnya? Kita ketahui bersama bahwa volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya sudah ada 12 kali 12. Tetapi tingginya yaitu TO ini belum diketahui. Maka kita harus mencari dulu. Dari mana cara mencari TO? Bagaimana cara mencari TO? Yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Karena siku-siku di O. Lalu bagaimana cara mencari TO? TM kuadrat dikurang OM kuadrat. Dapatlah TO. Tapi persoalannya sekarang OM-nya juga belum diketahui. Maka kita harus mencari dulu berapakah KM. KM kuadrat kita gunakan rumus Pitagoras kembali. KL kuadrat tambah LM kuadrat. Sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Sehingga dapat 12 akar 2. Berarti ohm itu kan setengah dari KM. Jadi ohm ini setengah dari KM. Maka setengah dari 12 akar 2 itu adalah 6 akar 2. Setelah kita dapatkan ohm, maka kita mau mencari berapakah TO. Seperti yang saya katakan tadi, berarti OT kuadrat sama dengan MT kuadrat dikurang ohm kuadrat. Bukan ohm ya, tapi ohm kuadrat. MT kuadrat itu adalah 12. Berarti 12 pangkat 2 dikurang 6 akar 2 pangkat 2 yang ini. Oke. 12 pangkat 2 itu adalah 144. Dikurang dengan 6 pangkat 2, 36. 36 dikali 2, 72. 144 dikurang 72 itu sama saja 72. Oke. Nah, maka OT-nya sama dengan akar 72. Akar 72 itu adalah 36 dikali 2. Berarti OT-nya sama dengan 6 akar 2. Nah, maka tinggal kita memasukkan volume limasnya. Volume limas sepertiga luas alas kali tinggi. Masukkan saja sepertiga kali 12 kali 12 kali 6 akar 2 dapat berapa? 288 akar 2. Jadi volume limas 288 akar 2 cm kubik. Oke. Lanjut. Nomor 3. Gambar di samping menunjukkan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Di dalam kubus tersebut terdapat limas GBCD. Tentukan volume limas GBCD. Perbandingan volume limas GBCD dengan volume kubus. Ya, kalau kita lihat sekilas ini soalnya susah. Padahal ini kan gampang sekali. Kita mau mencari volume limasnya, kita harus tahu dulu rumusnya apa volume limas. Sepertiga luas alas kali tinggi. Ya. Oke, nah, alasnya itu kan berbentuk segitiga siku-siku. Maka kita gunakan sepertiga kali seperdua. Alasnya BC, tingginya CD. Sehingga kali CG adalah tinggi limas. Tinggi limas ini juga CG. Maka kita masukkan nilainya 6 kali 6 dapat 36 cm kubik. Oke, mudah bukan? Nah, maka perbandingan volumenya, kita ketahui bersama bahwa volume kubus adalah rusuk pangkat 3. Maka 6 kali 6 kali 6 itu adalah 216. Maka perbandingannya adalah 36 dibanding dengan 216. Kalau dibagi 36, 1 dibagi 36, 6. Berarti perbandingannya adalah 1:6. Oke. Next, number berikut.
Sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 12 cm diisi air hingga penuh. Kemudian dimasukkan sebuah bangun limas padat yang luas alasnya sama dengan luas alas kubus. Sedangkan tinggi limas sama dengan setengah tinggi kubus. Akibatnya air yang ada di dalam kubus sebagian tumpah. Tentukan volume air yang masih di dalam gelas. Artinya begini, ada sebuah gelas berbentuk kubus diisi air hingga penuh. Lalu dimasukkan sebuah limas padat yang alasnya sama dengan alas kubus. Tingginya setengah dari rusuk kubus. Oke, sehingga air yang ada dalam gelas kubus itu, gelas yang berbentuk kubus itu akan tumpah. Pertanyaannya, berapa sisa air dalam gelas tersebut? Oke, nah, kita cari dulu yang pertama apa? Berapakah volume kubusnya? Volume yang ada di gelas tersebut. Apa rumus volume kubus? Rusuk kali rusuk kali rusuk 12 pangkat 3 dapat 1728 cm kubik. Oke, kita ketahui bersama bahwa tinggi limas sama dengan setengah dari tinggi rusuk kubus atau tinggi kubus, atau setengah kali 12 sama dengan 6. Oke, maka volume limasnya adalah sepertiga luas alasnya berbentuk persegi. Jadi 12 kali 12 dikali dengan tinggi limas dapat 288 cm kubik. Maka untuk mengetahui sisa air yang ada dalam gelas, kita tinggal kurangkan saja. 1728 dikurang 288 sama dengan 1440 cm kubik. Oke, mudah kan? Soalnya panjang tapi jawabannya singkat. Yang jelas tahu rumus, tahu menggunakan rumus, dan tahu memasukkan nilainya yang diketahui. Oke? Kita lihat yang terakhir. Hitunglah volume limas segitiga jika panjang rusuknya 6 cm. Tadi alasnya berbentuk persegi. Ya, yang semuanya 12, 12, 12. Semua rusuknya adalah 12. Sekarang bagaimana kalau semua rusuknya adalah 6? Jadi TC, TB, TA itu 6, 6, 6. AB, BC, AC itu juga 6. Berapakah volumenya? Ya. Kita ketahui bersama bahwa volume segitiga, volume limas segitiga itu langsung 1/12 kali rusuk pangkat 3 akar 2. Ini rumus. Sehingga kita tinggal memasukkan rusuknya 6 menjadi 1/12 dikali 6 kali 6 kali 6 berarti 216. 216 dibagi 12 dapat 18 akar 2 cm kubik. Oke. Itulah mengenai volume kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menjawab soal-soal pemahaman di Google Classroom. Caranya gampang dan mudah. Anda bisa melihat juga melalui contoh-contoh yang telah Bapak berikan, sehingga kalian bisa dapat menjawab dengan baik. Oke, demikian pertemuan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.